Selamat malam, Coach Hamid. Selamat malam. Oke, Coach Hamid, malam ini kita akan bertemu kembali dengan audiens luar biasa. Bagaimana kita memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan kinerja kita, terutama tema malam itu tentang finance ya, AI for finance. Oleh. Oke, oleh karena itu sebelum melanjutkan sesi kita malam ini, mari kita sejenak berdoa agar kegiatan kita malam ini diberkahi, dirahmati, dan diberikan kemanfaatan ya untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Boleh ditulis ya dari mana aja di kolom chat ya yang malam ini join. Malam ini di ruang Zoom kita silakan di kolom chat ditulis ya dari mana aja ini. Asal kotanya boleh, dari perusahaannya juga boleh, atau dari instansi mana boleh silakan nama ya sambil kita preparing untuk menuju materi kita. Silakan minta tolong dari mana aja nih yang sudah join malam ini. Monggo boleh ditulis di kolom chatnya Bapak Ibu. Silakan. Oke. Surabaya, Pak Sueb. Oke. Yang lain monggo silakan. Oke, terima kasih. Dari Bapak Tanzil Swacip ya, PT Swadaya Cipta Gresik. Selamat datang Bapak. Ya. Yang lainnya gimana ini? Monggo. Silakan. Ya. Oke. Yuk, monggo monggo ditulis, ditulis dulu. Yuk, yang lain dari mana ini? Peserta tambah terus nih, alhamdulillah ya. Oke. Sambil nyapa dulu Bapak Ibu semua. Ini tak lihat juga tambah terus ini dari peserta silakan. Alhamdulillah eksklusif malam gini. Maaf Kak saya pensiunan. Ya Pak, nggak apa-apa. Pak Sueb. Sama-sama belajar Pak ya. Kami nanti juga sharing-sharing Pak. Justru kami yang muda-muda ini Pak butuh insight banyak karena mungkin Pak Sueb ini sudah sangat banyak memakan asam garam kata istilahnya itu Pak ya. Jadi bisa nanti sharing-sharing Pak. Malam ini tema kita AI untuk finance ya Bapak Ibu semua. Jadi malam ini kita ngomong tentang finance. Boleh nih, apakah ada orang finance ini di ruang Zoom ini boleh sharing-sharing ya dari mana asalnya kotanya boleh kalau memang tidak mau menyebutkan instansi boleh asal dari mana. Oke. Oke, monggo monggo tak tunggu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Sambil mungkin Mas Iksan ya, malam ini bisa diundang kembali Bapak Ibu yang masih mungkin masih kesulitan join di grup Mas, boleh di warning kembali untuk segera masuk ke kolom chat, kolom ruang meeting kita ya. Oke, baik. Malam ini sudah bergabung juga coach kita yaitu Coach Eko Sugiono. Silakan, Coach Eko, menyapa dulu Coach Eko sebelum kita mulai sesi kita malam ini. Silakan, Coach Eko. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu bareng-bareng di malam ini untuk sharing-sharing tentang AI. Itu
Kak Sela, salam sehat bahagia buat semuanya. Oke, terima kasih Coach Eko dan tadi juga Coach Hamid yang sudah join ya. Beliau berdua ini merupakan AI expert dan entusias ya dalam mengembangkan belajar terus ya untuk AI dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dan salah satu juga dari fasil ya coding dan kecerdasan artifisial dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, biar efektif efisien, langsung aja kita akan kasih materi pengantar dulu ya dari Coach Eko Sugiono. Silakan Coach. Waktu dan layar disilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sela. Ya, kalau Zoom ini waktu dan layar. Nanti kalau di offline waktu dan tempat. Oke, saya akan izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini. Sampun, Coach. Sampun. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kita malam ini kita dengan tema adalah AI dalam tim finance dari data ke insight strategis. Jadi kalau ngomong keuangan, kalau kita pakai AI itu kita bukan bagaimana kita mengolah data keuangannya, mengolah apa membuat aplikasi untuk keuangannya. Jadi lebih ke kalau yang kita bahas dalam malam ini adalah bagaimana dari data kita menjadikan jadi insight strategis, menganalisisnya. Jadi transformasi digital untuk tim keuangan yang lebih efisien dan strategis ini yang akan kita bahas dan nanti kita akan menggunakan fokus utama hari ini kita akan menggunakan AI pakai ChatGPT, teman-teman. Nah, dari sini siapa yang belum kenal dulu ChatGPT? Siapa? Boleh di kolom chat. Siapa yang belum pernah tahu ChatGPT dulu? Yuk, Bapak Ibu. Sudah tahu semua berarti sudah pernah dengar? Oke, sudah pakai. Alhamdulillah, Pak Aris. Ada lagi? Ada yang belum? Pak Aris dari Kediri ya? Oke, kalau Zoom itu enak. Dari jauh-jauh bisa ketemu. Tapi kalau kita offline, nah ini dunia sekarang sudah semakin bisa didekatkan. Kita bisa belajar bersama-sama meskipun lewat Zoom ini. Oke ya, kita langsung saja. Jadi nanti kita akan seperti ini, Bapak Ibu. Nanti akan teknis dan yang lainnya nanti akan disambung oleh Coach Hamid. Saya akan menyampaikan pondasinya dulu di awal seperti apa sih AI untuk finance ini. Jadi urgensi AI saat ini, nah ini penting. Jadi di era digital saat ini di semua sektor sudah menjadi tantangan, terutama juga bagi tim finance. Jadi karena apa? Karena banyak data yang harus dianalisis. Jadi kalau menganalisis secara manual atau pakai kecerdasan manual, pakai yang biasa itu bisa, Bapak Ibu, karena memang pekerjaan kita, umpamanya teman-teman finance yang memang pekerjaannya adalah di situ. Tapi ketika data mulai banyak, mulai besar, nah ini butuh waktu yang lebih panjang dan kemungkinan risiko errornya itu akan lebih tinggi. Nah, maka kita membutuhkan tool yang saat ini yang memang harus kita masuk seperti saat ketika ada ojek online. Ya, ojek online itu banyak 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 yang kayak ini masa bisa sih ya, tapi ternyata sekarang mampu menyisihkan perusahaan-perusahaan taksi offline yang besar. Jadi mau tidak mau ke depan ini semuanya akan memasuki di sana. Nah, mau tidak mau, kalau tidak kita akan ketinggalan. Nanti tidak ada AI yang menggantikan manusia, tapi manusia yang akan digantikan manusia lain yang tidak menggunakan AI. Nah, ini.
Jadi ini penting banget karena semakin lama data-data kita akan volumenya akan semakin besar. Ketika semakin besar dan banyak, errornya akan semakin besar ketika kita menggunakan secara manual dalam pemrosesan. Iya bisa, Bapak Ibu. Tapi ketika kita dibantu dengan tools, ya, tools yang lebih detail, lebih teliti karena sudah diprogram, maka akan lebih mengurangi error. Kemudian untuk mendapatkan insight itu akan lebih cepat, Bapak Ibu. Ketika kita punya data, kita akan tahu arah keputusan kita seperti apa. Hasil analisisnya akan memudahkan Bapak Ibu untuk menentukan arah kebijaksanaannya dari data AI yang dihasilkan. Kemudian efisiensi operasional. Nah ini jelas banget kurangi kerja administrasi yang berulang. Jadi yang berulang itu bisa dipercepat Bapak Ibu. Nanti kita akan lebih efisien waktu, pembiayaan, dan kita bisa lebih banyak waktu untuk memikirkan sesuatu yang lainnya. Yang lainnya. Jadi akan banyak pekerjaan juga yang bisa kita selesaikan dengan cepat. Ya, kemudian analisis terbatas AI sebagai copilot kita yang handal untuk mendukung tim yang ada. Nah, ini kita jadi punya asisten cerdas. Kita punya asisten yang mungkin setara profesor, mungkin profesor keuangan, karena kita sudah eh, dikhususkan. Nanti AI yang kita pakai, meskipun pakai ekosistem ChatGPT, tapi nanti kita sudah ru'ya, Bapak Ibu. Sudah diajari dengan data, bagaimana mengolahnya, bagaimana prosedurnya, urutannya, sehingga laporan kita sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan akurat. Nah, ini yang paling penting di situ. Kemudian tren investor, ya, sekarang nilai perusahaan kini berbasis kemampuan mengolah dan memanfaatkan data secara strategis. Ini sudah menjadi tren. Bahkan di akun saya di Facebook ataupun di Instagram ataupun di TikTok sudah berseliweran. Bahkan untuk analisis saham, analisis tren trading itu sudah menggunakan AI dan sudah mengarah ke sana semua, Bapak Ibu. Nah ini, berarti kita tidak bisa tidak, kita harus mengikuti tren. Nanti teman-teman yang belum memulai menggunakan AI dalam analisis definement-nya, nah ini paling tidak mulai melirik hari ini, mulai nanti mencoba. Ya nanti akan dibimbing oleh Coach Hamid untuk mencobanya, Bapak Ibu. Kita akan belajar menggunakan tools AI, kemudian belajar prompting yang benar, karena untuk menganalisis itu butuh kemampuan untuk membuat prompting juga. Jadi ketika kita tidak detail dalam membuat prompting, hasilnya juga akan berbeda. Nah ini, ya sebelum kita lanjut, mungkin ada yang belum tahu apa itu AI dan apa itu ChatGPT. Nah, jadi AI itu adalah teknologi yang mampu belajar dari data dan memberikan insight otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi begini Bapak Ibu, AI itu tidak cerdas sama sekali sebenarnya kalau kita tidak memberikan data. Jadi AI itu bekerja dari data Bapak Ibu, dari data yang kita inputkan. Kemudian data itu akan diproses baru menghasilkan output yang sesuai. Tapi kalau kita tidak menggunakannya by data, maka AI akan banyak biasnya. Akan banyak data-data yang tidak sesuai. Apalagi ketika kita menggunakan AI itu dasarnya hanya melihat YouTube, melihat TikTok, ataupun melihat tutorial-tutorial secara umum tanpa kita detail mempelajarinya. Seperti apa sih AI itu sebenarnya? Maka akan banyak data bias. Contoh ini, kita mau butuh analisis keuangan, hanya mengetik ini, tolong bantu saya membuat analisis keuangan saya. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu. Bisa keluar Bapak Ibu, tapi apakah sesuai? Apakah cocok? Nah, ini belum tentu cocok dan sesuai. Itu ya. Nanti basisnya harus data. Basisnya harus data. Jadi tidak boleh kita tanpa data. Jadi tidak boleh tidak tanpa data. Ini yang perlu dipahami. Karena proses yang baik akan dimulai dengan input yang baik. Jadi data ini yang paling penting untuk diinputkan nanti sehingga bisa diproses. Ya, itu. Kemudian ada AI itu banyak banget yang bisa kita gunakan. Jadi ada macam-macam. Nah, kita akan fokus malam ini kita menggunakan ChatGPT. ChatGPT itu AI yang berbasis bahasa alami yang bisa menjawab pertanyaan, menganalisis data dan memberikan insight finansial Bapak Ibu. Nah, datanya dia lengkap tapi tetap harus dikasih data awal, data konkret perusahaan atau data yang mau kita analisis.
Nah, ini penting, tapi nanti kita ChatGPT-nya adalah pakai ChatGPT yang sudah memang dikhususkan untuk menganalisis finansial kita. Nah, itu. Kemudian bisa jadi asisten virtual selama 24 jam 7 hari. Nah, kita seperti memiliki konsultan yang siap membantu tim finance kita kapan saja dibutuhkan. Dan itu biasanya sudah bisa di HP. Kita bisa buka di sana, kita bisa tanya-tanya di sana, nanti bagaimana mengonalnya, bagaimana menganalisisnya, itu akan lebih mudah. Tetap by data. Nah, ini kemudian apa sih manfaatnya AI di finance ini? Nah, jadi AI bisa menghadirkan transformasi menyeluruh dalam operasional tim keuangan dari otomisasi hingga insight strategis yang mendalam, Bapak Ibu. Nanti pekerjaan-pekerjaan yang sehari Bapak Ibu nanti bisa kalau lebih dalam bisa jadi dilakukan secara otomatis, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa analisis laporan juga otomatis. Jadi ketika ada data dimasukkan, tinggal diklik langsung keluar analisisnya seperti apa dan akurasinya lebih tinggi, Bapak Ibu. Jadi bahkan kami sudah membantu banyak tim tim di perusahaan-perusahaan untuk dari analisis keuangan di tahun tahun ini umpamanya gitu di bulan Desember, kemudian dari hasilnya itu kemudian bisa menentukan strategi di marketingnya, strategi di salesnya seperti apa dari analisis keuangan sehingga ketemu seperti apa langkah strategisnya di tahun ke depan. Inovasi-inovasinya seperti apa itu bisa Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena by data semuanya. Kemudian bisa membuat ringkasan eksekutif, insight siap pakai untuk presentasi manajemen dan stakeholder. Nah ini, dengan data, nah ini kita bisa menemukan insight yang bisa langsung dipakai Bapak Ibu. Karena memang datanya seperti ini, kenyataannya seperti inilah. Itu kita bisa gunakan. Kemudian untuk forecasting dan skenario. Prediksi bisnis dan analisis skenario untuk perencanaan bisnis. Nah ini kadang-kadang kita masih mereka-reka. Nah, kalau dengan basisnya AI, data yang ada kita bisa buat secara detail. Kemudian otomasi dokumen, pembuatan memo, laporan, dan dokumentasi keuangan secara otomatis, Bapak Ibu. Jadi kita membuat laporan keuangan dari analisis, kita tinggal masukkan template-nya, Bapak Ibu nanti bisa keluar laporannya otomatis. Jadi kita tinggal membacakan. Bahkan dengan AI kita bisa membuat PowerPoint untuk presentasinya dengan bagus. Kemudian knowledge on demand-nya, akses instan ke informasi dan pelatihan untuk pengembangan tim, Bapak Ibu. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari AI untuk finance. Nah, ini contoh praktis di ChatGPT. Nah, ini nanti kita akan praktek Bapak Ibu. Nanti setelah ini kita akan disambung oleh Coach Hamid bagaimana menganalisis data. Nanti kita pakai data contoh untuk dianalisis hasilnya seperti apa. Bapak Ibu bisa bisa lihat dan mungkin bisa coba juga nanti. Nah, tapi penting dipahami Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini, ketika kita menggunakan AI, ada yang namanya keterbatasan dan etika. Memahami batasan AI adalah kunci ya implementasi yang bertanggung jawab dan efektif dalam lingkungan keuangan yang sensitif, Bapak Ibu. Jadi ini yang harus dipahami, ada keterbatasannya. Jangan percaya 100% terhadap AI, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena percaya 100% itu hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini penting. Ya, jadi AI itu karena akurasinya tidak 100%, Bapak Ibu. Berarti ada beberapa bias data. Nanti ini yang harus tetap kita sebagai orang finance yang memvalidasi data itu hasilnya benar atau enggak, tetap harus di cross check dari tim finance yang untuk memastikan kebenaran hasil data analisisnya. Itu harus tetap di cross check. Tapi pekerjaan yang berulang itu akan dimudahkan. Kemudian keamanan data. Nanti keamanan data ini penting. Jangan input data sensitif atau rahasia perusahaan ke AI publik. Gunakan solusi enterprise yang aman. Jadi Bapak Ibu jangan menggunakan AI umpamanya yang beli di Shopee atau beli di marketplace yang umum yang akunnya bisa dipakai bersama lah. Itu berarti data kita itu jadi tidak aman. Jadi tetap kita harus menggunakan yang enterprise yang beli memang berbayar untuk perusahaan, Bapak. Kalau itu menggunakan untuk perusahaan. Kalau perorangan, kalau ChatGPT biasanya pakai yang plus, Bapak Ibu. Ketika pakai yang plus berarti akun kita ada di genggaman kita. Kita loginnya seperti apa sama ketika kita mempunyai email. Email kita itu aman selama proteksi keamanannya kita buat berlapis. Kemudian tetap keputusan itu tetap
adalah pertimbangan kita sebagai manusia. Jadi tidak bisa AI itu memberikan keputusan. Jadi analisis sudah dibuat, yang tetap membuat keputusan adalah kita sebagai manusianya. Ini penting dengan pertimbangan-pertimbangan logis yang kita punyai. Ya, penting selalu verifikasi output AI dengan sumber data primer dan gunakan professional judgment dalam setiap keputusan finansial kita. Ini penting Bapak Ibu harus dipahami keterbatasan dan etikanya. Jadi jangan percaya 100%, kadang-kadang memang terjadi bias data. Tetap kita harus evaluasi. Nah, ini jadi langkah implementasinya, roadmap sistematisnya mengintegrasikan AI dalam operasional tim finansial dengan pendekatan yang terstruktur dan terukur. Jadi kita bisa awareness dulu, training dan demo untuk membangun pemahaman tim. AI finansial harus dikenalkan dulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman Bapak Ibu. Karena mau tidak mau saat ini seandainya tim kita pun dilarang untuk tidak menggunakan AI dalam menganalisis, ya mereka akan tetap secara diam-diam akan menggunakan. Nah ini terjadi masalah nantinya. Apa masalahnya? Maka etika dan keamanan data kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maka harus dikasih pemahaman dulu, diberi pengenalan bagaimana sih menggunakan AI yang benar, etikanya seperti apa lah, seperti itu. Ya diajak praktek, coba implementasi untuk laporan yang kecil, maunya tugas-tugas sederhana, nah, seperti itu sehingga mulai mengenal oh kayak gini, oh bias datanya seperti apa, kemudian baru kita mengintegrasikan. Ya kalau memang perlu untuk diintegrasikan maka tim tim teknis biasanya bisa mengintegrasikan ya dengan sistem yang sudah ada. Tapi kalau tidak ya tetap kita bisa membantu secara personal. Nanti tidak perlu masuk sistem, tapi secara SDM personal kita bisa gunakan AI untuk membantu pekerjaannya. Kemudian tetapkan aturan penggunaan data, protokol keamanan dan standar kualitas output AI. Nanti harus ada standarnya, harus ada SOP-nya yang jelas. Kalau tidak maka akan sembunyi-sembunyi nanti menggunakan AI untuk menganalisis data, apalagi data keuangan. Ini penting untuk dipahami bahwa penggunaan ini ada etika, ada aturannya, maka harus dipahamkan dulu Bapak Ibu. Terutama di tim di perusahaan kita. Karena sudah mulai ada perbedaan generasi juga, mungkin generasi Gen Z dan generasi yang X ya seperti itu. Nah, ini harus ada kesepahaman yang sama. Nah, jadi AI itu bukan lagi nice to have, tapi keharusan strategis Bapak Ibu. Karena apa? Untuk percepatan analisis, yang meningkatkan akurasi dan mendukung keputusan kita. Ini penting karena data ketika kita tidak akurat ya analisisnya, maka keputusan kita juga tidak akan tepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti pas sesi tanya jawab nanti akan ketemu lagi, kita akan tanya jawab. Nah, saya kembalikan ke Kak Sela sebelum nanti disambung ke Coach Hamid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Coach Eko atas insight-nya. Monggo Bapak Ibu boleh ngasih tombol reaksi ya. Upload di kolom Zoom di bawah itu. Nah, contoh ini ya. Nah, plus ini. Terima kasih ya. Oke, insight baru ya bagaimana AI berperan di dalam finance tadi sudah dijelaskan oleh Coach Eko Sugiono. Nah, berikutnya bagaimana ini? Praktek baiknya, best practice-nya, simulasinya bisa langsung disimak dari Coach Hamid akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana peran AI ya untuk pemanfaatan di finance. Ya, terima kasih. Salam dari Borneo. Dari Bapak siapa ini tadi ya? Pak Edi Supriyanto. Siapa? Makasih Pak. Monggo Coach Hamid, waktu dan layar kami serahkan. Silakan. Oke, terima kasih Kak Sela. Kita bisa satu layar ini Kak Sela. Alhamdulillah. Oke, mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen. Nanti Bapak Ibu menyimak terlebih dahulu. Nanti untuk link Bapak Ibu praktek, kita akan berikan. Silakan bisa disimak di kolom chat ya. Oke.
Oke, Bapak Ibu, mohon izin. Anggap saja sekarang Bapak Ibu adalah seorang yang mungkin bergerak di bidang finance atau kepingin mendalami terkait finance, tapi kemudian bingung bagaimana memulainya. Oke, nah saya tak share screen dulu. Oke, oke, karena saya akan pindah beberapa layar, mohon izin saya akan pindah dulu. Ada, nah, oke. Oke, Bapak Ibu, di sini kita akan menggunakan ChatGPT dengan link yang khusus yang sudah disiapkan oleh Coach Eko terkait untuk finance. Kenapa kok kemudian tidak pakai ChatGPT yang biasa, Bapak? Kenapa kok kemudian harus yang khusus? Karena istilahnya, enggak, oke, sedikit trouble untuk linknya sebentar, guys. Saya coba perbaiki dulu. Oke, nah terkait untuk itu berarti kita harus menyiapkan dulu nih apa kira-kira yang di share atau yang ditulis di AI-nya. Nah, saya sudah siapkan 15 prompt untuk finance. Ini detail banget. Yang pertama, misalnya nih, anggap saja Bapak Ibu sebagai seorang eh, CFO atau Chief Financial Officer di satu startup. Kemudian Bapak Ibu menemukan nih, ada 15 masalah urgent yang dimana itu eh, dia adalah masalah klasik yang sering ditemui oleh seorang pimpinan keuangan. Yang pertama seperti dibilang Coach Eko tadi adalah mungkin staf Anda sudah menggunakan aplikasi keuangan yang ada, tetapi di beberapa tempat kemudian sebentar ada yang data bocor enggak ya? Suara mungkin bocor. Oke ya. Mungkin di beberapa tempat kemudian ada yang lebih urgent lagi ya misalnya datanya ini random, Pak. Sehingga kemudian staf untuk menginput ke aplikasi itu butuh bantuan AI. Butuh bantuan AI untuk kemudian dia bisa baru menginput di sistem kantor yang sudah ada. Nah, orang kantor berpikir bahwa semua activity yang dilakukan oleh staf atau admin itu sudah langsung dilakukan di aplikasi milik kantor, aplikasi khusus milik kantor. Padahal sebelum masuk ke sana ada beberapa data yang harus dirapikan terlebih dahulu sebelum diinput di aplikasi milik kantor. Nah, disinilah yang kemudian menjadi gap atau celah kemudian adanya kebocoran data. Mungkin Bapak Ibu tidak merinci misalnya di kantor itu kemudian berapa orang sih karyawan yang dengan jujur dia menyampaikan bahwa beberapa aktivitinya dia menggunakan AI. Dia menggunakan AI untuk ini. Nah, mungkin di beberapa tempat dia tidak tidak aware terhadap eh, tidak aware terhadap celah-celah itu. Contoh misalnya, admin Anda menginput dari teman-teman kolektor di lapangan. Sehingga data itu berupa dataset Excel yang begitu banyaknya dari A sampai AZ sampai AA sampai AAZ misalnya. Kemudian dari seluruh data itu harus diproses terlebih dahulu dan ternyata ada satu baris atau satu kolom yang di situ memuat data pribadi dari user, dari klien. Contoh kata misalnya email atau kemudian nomor NIK misalnya. Karena mungkin terkait dengan kesehatan karena butuh ID khusus misalnya seperti itu. Yang itu kemudian tidak termonitor oleh tim manajemen. Sehingga apa yang terjadi? Begitu kemudian mereka menginput, merapikan itu dengan bantuan tool AI yang mereka ketahui dan tidak disupervisi oleh manajemen sehingga tidak secara tidak sengaja karena kebutuhan mendadak misalnya, kebutuhan mendadak sehingga jadinya adalah bahwa data-data penting, data-data pribadi itu bocor melalui admin Anda yang tidak paham terhadap etika. Oke, saya coba akses dulu di toolnya Koseko sebentar.
Oke. Nanti linknya akan saya share di kolom chat ya. Oke, kita akan menggunakan tool AI yang sudah di Ruqyah, namanya Financial Analyzer, miliknya Aksi nih. Oke, membantu pengguna untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Oke, saya coba mengambil data setnya adalah data laporan umum di perusahaan terbuka. Saya tadi mencoba laporan keuangannya Pertamina, Pertamina Patraniaga yang lagi rame tuh. Pertamina Patraniaga PPN ya, 2024. Oke, kenapa kok kemudian saya ambil Pertamina ini? Saya simulasikan bahwa saya adalah advisernya di Pertamina, kemudian kondisi fluktuatif Pertamina, misalnya Patraniaga itu terkait fluktuasi naik turunnya harga minyak dunia, kondisi perang, kondisi ini dan lain-lain. Sehingga memungkinkan kita bisa simulasikan. Saya udah download untuk laporannya, kira-kira laporannya setebal ini 600 halaman itu 12 mega. Dan ini data publik ya, ini data publik yang saya ambil dari Pertamina ini dia dari pertaminapatraniaga.com. Jadi data publik yang dipublik oleh Pertamina sendiri, bukan oleh saya ya. Jadi Pertamina ini ada 664 halaman. Oke. Oke, let's say kemudian saya masukkan promnya yang sudah saya siapkan tadi. Promnya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Tidak usah di screenshot, nanti akan saya share. Akan di-share oleh Mas Ilham. Jadi kita ngomong Finance Transformation Roadmap, di mana biasanya di banyak perusahaan yang belum go public, itu kelemahan mereka adalah data itu dari data yang random banget, kemudian mau dirapikan, mau jadikan dokumen strategik yang dijadikan acuan untuk upgrade atau untuk apa namanya go public misalnya. Oke. Nah, di sini ketika Bapak Ibu menulis prompt, memang ada beberapa metode. Kalau yang ini adalah metode menggunakan JSON. Jadi dia kita detailkan dia bertindak sebagai CFO atau Chief Finance Officer yang kemudian melakukan finance organization into modern era, di mana kemudian promnya ini panjang, akan saya kopikan nanti kepada Bapak Ibu. Kita akan coba di sini. Oke, kita tempel promnya yang tadi sudah kita copy. Oke, seperti ini kira-kira promnya. Bentar. Oke, panjang sekali. Kemudian seperti yang dibilang oleh Coach Eko tadi, yang penting adalah data. Perhatikan di sini, di prompt ini yang sudah saya siapkan ini adalah apa sih kemudian estimasi kasar bagaimana tim Anda saat ini. Contoh 70% pengumpulan data dan validasi data, 20% pelaporan dan lain-lain. Oke, anggap let's say kalau kemudian di data ini kita upload lah datanya punya Pertamina tadi, Pertamina Patra. Oke, kita upload Pertamina Patra tadi annual report yang 600 halaman. Kalau Bapak Ibu membaca sendiri 600 halaman itu kira-kira ya kalau 10 halaman per hari ya kira-kira 62 bulan lah ya. Ya, ya kasih lah ya 2 bulan baca saja ya. Baca saja belum memahami ya. Oke. Oke, baca saja itu baru baca ya. Oke. Nah, contoh misalnya seperti ini. Oke, set. Nah, kita tinggal ketika data itu dari data laporan keuangan yang Bapak Ibu miliki di perusahaan Bapak Ibu, dan kemudian kita tinggal tambahkan adalah ekstrak data awal dari laporan keuangan ini. Oke. Nah, kenapa sih kok kemudian kita harus butuh data? Untuk menjawab kebutuhan kita, maka chatbot AI ini harus kita siapin, kita lengkapin dengan data kondisi kita. Oke, data umum terkait kondisi perusahaan Anda, data pribadi jangan, data rahasia jangan. Oke, ini sudah, kalau sudah, kita kasihkan perintahnya ini, kemudian kita masukkan nih. Oke. Promptnya panjang, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian kita akan lihat nih, ya baru baca dokumen, ya yang tadi saya bilang kalau Anda baca 10 lembar per hari, butuh 60 hari atau 2 bulan. Ini kita akan coba sulap dengan lebih cepat, lebih ini, ya. Dia akan membaca dan tinggal kita tunggu. Kemudian kita kepingin apa? Kita kepingin apakah data ini bisa menjadi insight yang bagus untuk 2026? Atau data ini bisa kemudian menjadi bahan bakar utama untuk
transformasi di 2025 yang tinggal beberapa bulan ini. Oke, dia baru buka dokumen, reading dan lain-lain. Dan pastikan Bapak Ibu ketika menggunakan ini, Bapak Ibu menggunakannya adalah yang versi GPT-nya adalah yang metode thinking, yang dia versi tertinggi dari GPT ya. Oke. Nah, tidak usah bingung, promnya nanti akan di-share oleh yang mengundang Anda. Silakan japri saja ke yang mengundang Anda di grup atau di ini. Mas, minta untuk promnya sama linknya. Nanti akan kita share ya. Oke. Nah, Pak, kok lama sekali, Pak? Nah, ini kalau katanya Kak Sela itu sesuai dengan amal dan sinyal, Bapak Ibu. Jadi, proses uploadnya ini karena 12 mega, itu sesuai dengan amal dan sinyal. Sehingga ditunggu saja. Ini kita masih proses. Nah, nanti kita akan minta nih. Kita akan minta apa di sini, Pak? Sebentar. Nah, kita akan minta goal kita adalah develop comprehensive finance transformation roadmap to shift the finance team focus from low value data gathering to high value strategic analysis. Jadi kebutuhan kita misalnya di perusahaan Bapak laporannya belum rapi di sisi query data awalnya dan lain-lain. Ini yang kalau saya kasihkan contohnya Pertamina pasti sudah bagus lah ya. Pasti sudah bagus lah, datanya udah TBK dia kan. Pak Traniaga itu yang kemarin ini data kayak gini kan mereka sudah rapi Bapak Ibu ya. Jangan kemudian di ini kan ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu trial kita coba tadi, nah kita reading dokumen. Jadi dalam proses ini ketika Bapak Ibu menuliskan prompt, Bapak Ibu harus menuliskan jelas tujuannya mau ngapain ngeprom itu dan dia bertindak sebagai apa. Perhatikan di sini act as transformational chief finance officer. Bertindaklah sebagai seorang chief financial officer yang sudah sukses memimpin keuangan perusahaan di era modern. Nah, Anda sebagai ini bla bla bla, kemudian goalnya adalah membuat ini. Tentukan dulu siapa peran AI-nya, baru kemudian tujuannya. Baru kemudian strukturnya, visi dan lain-lain, kemudian ini dan lain-lain bisa nanti disesuaikan. Kalaupun custom dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu, nanti bisa japri ke Mas ini ya, ke admin. Pak, saya butuhnya ini. Need requirement-nya bisa diinformasikan kepada kami, biar kami bisa membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan promnya. Dan prom ini tidak bisa kemudian asal-asalan karena kalau asal-asalan hasilnya juga asal-asalan ya. Oke. Ini redesign role and skill investment. Ya. Dia masih baru nyampe di redesign role and skill investmentnya. Oke. Nah, sabar Pak, sabar karena posisi ini Bapak Ibu kita tidak hanya minta seperti biasanya kita ngeprom, tidak. Kenapa? Karena kalau istilahnya Bapak Ibu punya staf ahli profesor, kemudian profesor itu hanya ditanyain apa itu laba, apa itu rugi, Anda rugi membayarnya. Sudah capek-capek profesor itu belajar puluhan tahun untuk menjadi profesor ekonomi, Anda hanya tanya apa itu laba dan apa itu rugi. Ya, itu tidak perlu tanya, Anda tanya di Google aja udah dijawab ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu memberikan peran kepada dia, di sini perannya ya. Perhatikan, title-nya dia sebagai Finance Transformation Roadmap. Kemudian perannya, expertise-nya dia sebagai CFO. Tujuannya dia sebagai apa? Oke, tujuannya dia sebagai apa? Kemudian ada lagi. Oke. Sudah. Nah, oke. Kemudian strukturnya, kira-kira apa outputnya? Jadi, Bapak Ibu ketika menulis prompt, pastikan sebagai apanya benar, kemudian tujuannya apa, strukturnya seperti apa, baru kemudian datanya. Untuk menyusun ini, maka kita harus memerlukan data apa nih? Tugas, aspirasi tim keuangan, dan lain-lain, kemudian baru kita strukturkan. Oke, nah perhatikan dari data, ini ya Bapak Ibu, ini datanya annual report PT Pertamina Patra yang rame kapan hari itu loh, yang oplosan itu loh. Ya, itu Pertamina Patra, oke. Data awal ekstraksi keuangan tersedia, ekstraksi dari laporan apa yang tersedia. File permintaan Anda, hasil annual report,
pembagian waktu saat ini tidak dinyatakan eksplisit di laporan, tidak ada proporsi tim keuangan. Tugas menilai rendah, ada indikasi proses berbasis email report, sumber Excel yang berpotensi menjadi activity low value, dan lain-lain. Dia menganalisis. Kalau tidak ada datanya, dia akan menuliskan tidak dinyatakan. Oke. Kemudian, namun konteks visi perusahaan, agenda kuat, ERP dan non-ERP, tata kelola TI, dan lain-lain. Persepsi bisnis terhadap tim keuangan tidak dinyatakan. Konteks IKFR, pengendali kuat internal, fokus kepatuhan. Konteks perusahaan yang relevan dengan bisnis case finance. FTIDA 2024, 20M, kemudian laba, bla 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 muncul di sini. Nah, kemudian ini baru suggest. Kira-kira visinya seperti apa ke depan. Finance PBN menjadi mitra bisnis utama yang mengotomasi pengumpulan rekonsiliasi data end-to-end, mengalihkan 80 waktu ke insight, skenario, dan keputusan, menjaga AKFR dan kepatuhan tanpa mengorbankan kecepatan decision making. Kenapa kok ada seperti ini dan angkanya? Karena di laporan tadi ada. Oke. Hal yang harus dirubah, risiko status quo, bottleneck manual dan email reporting. Contoh laporan SAP BI via email, rawan kesalahan. Kemudian silo Excel, MR dan I-nya, kemudian single source of truth-nya lemah, jejak auditnya terbatas. Nah, ini muncul semua. Kalau Bapak Ibu orang finance sudah pasti tahu ini istilahnya apa aja ya. Kemudian kira-kira sarannya apa? Value shift action plan-nya. Jadi muncul semua nih, muncul di sini. Kemudian juga ada bagaimana mengautomasinya. Ada 3E-nya, eliminate, standardize, dan automate. Kemudian top kandidatnya berdasarkan indikasi laporan tadi, email report SAP Business Intelligence-nya, pindah ke portal atau self-service, di mana distribusi otomatis atau scheduler atau akses berbasis peran. Kemudian MRI-nya berbasis Excel, tarik sumber resmi ke data mart, hindari spreadsheet chaining. Kenapa kok kemudian ada istilah seperti itu? Ini baru-baru saja Bapak Ibu. In case di salah satu kementerian dia merilis pengumuman rekrutmen 8.000 fasilitator atau trainer. 8.000 ini dia dapatkan dari Google Form. Mungkin Google Form-nya yang pertama penuh, kemudian dia ngerilis Google Form yang kedua, ngerilis Google Form yang ketiga, sehingga sampai datasheet-nya itu ada 3 Excel misalnya. Apa yang terjadi ketika kemudian data itu tidak beres di cleaning-nya? Yang terjadi adalah munculnya banyak nama duplikat. Fatalnya lagi adalah nama duplikat itu juga dibarengi dengan ID yang berbeda. Jadi misalnya nih, saya nih, Hamid, mendaftar menggunakan Google Form yang pertama. Masuklah di Excel yang pertama. Kemudian saya mendaftar lagi di Google Form yang kedua untuk posisi yang berbeda lokasi. Maka saya mendapatkan ID berbeda untuk Google Form yang kedua. Oke. Kemudian saya mendaftar lagi di lokasi yang berbeda, beda provinsi, beda tingkatan jabatannya, sehingga data saya muncul lagi di data yang ketiga. Nah, apakah di data keuangan Bapak Ibu akan muncul seperti itu? Sangat mungkin. Kenapa? Contoh misalnya, tim admin Anda yang di lapangan, tim lapangan Anda input pertama. Dia ragu-ragu apakah data itu muncul sudah masuk atau belum. Sehingga dia input lagi yang kedua. Dengan kondisi yang sama. Dengan kondisi data yang sama. Atau kemudian dia niatnya ingin perbaiki. Tapi kemudian datanya berbeda. Nah inilah yang tadi dibilang bahwa ketika dari email, dari data email tadi. Ada kemungkinan ke bagaimana kemudian email ini rawan kesalahan, lambat, dan key person dependency. Kita harus konfirmasi lagi ke orangnya yang input. Kita harus kemudian cek lagi. Kemudian ketika ada silo Excel-nya ini, source of truth-nya ini lemah gitu. Sehingga apa yang terjadi? Untuk jejak auditnya sangat terbatas. Akan sulit nanti Bapak Ibu. Apalagi kalau di keuangan kita harus fix ya. Kalau untuk data harus rigid seperti itu. Oke. Nah dari situlah kemudian kenapa kok
sudah bisa sampai sedetail ini, ya anggap saja karena Anda tadi meminta dia sebagai seorang CFO yang berpengalaman, Bapak Ibu. Anda meminta sebagai CFO yang berpengalaman, bukan meminta sebagai tukang bangunan, bukan. Nah, di sinilah pentingnya kemudian Bapak Ibu mengetahui kira-kira, oh, kalau yang ini menyusun strategi berarti harus CFO. Oke, saya intipkan lagi. Ini yang prom ini akan dibagikan, tinggal Bapak Ibu nanti japri ke yang mengundang Bapak Ibu untuk sesi malam ini. Oke, saya akan coba kopaskan lagi di salah satu prom yang lain. Oke, ini untuk integrating operational KPI dengan ini ya. Oke. Oke, bagaimana kemudian kita mengintegrasikan nih KPI-nya keuangan dengan KPI-nya bidang yang lain dengan data yang sudah ada. Oke, ini masih panjang ya Bapak Ibu. Ada business core for investment, one page template untuk CEO. Nah, ini laporannya tadi. Transformational communication online. Ini udah lengkap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan prompt ini dan ya tidak bisa kemudian Bapak Ibu yang tidak punya pengalaman di finance kemudian baca ini. Ya mohon maaf kalau kemudian banyak istilah kayak FTDA, kemudian data business intelligence yang itu memang diketahui hanya orang-orang finance gitu loh. Tidak bisa kemudian kayak ini AR ini kalau orang IT ngomongnya augmented reality, tapi kalau AR ini akun representatif misalnya. Data mat ini bukan kayak Indomat, Alfamart ya, ini bukan. Jadi raw datanya. Jadi yang ngerti istilah-istilah ini adalah orang keuangan. Yang disampaikan Coach Eko tadi adalah kalau Bapak Ibu orang finance kemudian mempelajari AI untuk urusan finance, maka Bapak Ibu akan mengalahkan orang finance yang tidak menggunakan AI. Kenapa? Bayangkan kemudian Bapak Ibu membaca data 600 lembar ini saja menjadi masalah tersendiri Bapak Ibu. Ya, membaca data ini loh. Anggap saja gini Kak Sela. Kak Sela saya beri data ini saja. Data ini saja Kak Sela ya. Angka ini aja ya. Data dalam ribuan US ini. Data angka ini saja. Kak Sela mungkin bagian finance yang sudah senior misalnya. Kak Sela butuh kemudian data penunjang tambahan supaya Kak Sela bisa menyimpulkan untuk efektif leadernya seperti apa, untuk transformation communication outline-nya seperti apa, untuk kemudian projected ROI-nya seperti apa. Oke, let's say misalnya seperti ini. Data sudah masuk. Kemudian kita kepingin melihat proyeksi di 2026 dengan kondisi Iran sedang berperang dengan Israel, dengan kondisi Qatar sedang diserang oleh Iran dan oleh Israel. Oke, kita tinggal lanjutkan saja ketika data ini muncul, sudah selesai datanya, kita tinggal tuliskan saja sebagai expert si CFO ya, Chief Finance Officer yang berpengalaman 200 tahun. Misalnya, ya, 200 tahun ini CFO-nya dinasti Ming. Jadi zamannya dinasti Ming ya mungkin dia seumuran sama Hang Tuah gitulah ya sama ini ya. Oke, 200 tahun sejak zaman dinasti Ming misalnya. Anggapnya seperti itulah, orang-orang yang sudah berpengalaman banget. Oke. Kemudian anggap CFO 200 tahun ini finance-nya ini VOC perusahaan. Oke. Nah, bisa pengalaman berapa tahun? 20 tahun, 50 tahun. Oke. Nah, berikutnya let's say kemudian dengan kondisi misalnya kita kepingin proyeksi untuk 2 tahun ke depan. Tahun ini dan tahun ke depan. Bantu saya membuat proyeksi keuangan untuk 2026. Kita inputkan datanya. Ya, 20 tahun. Oke, siap. 20 tahun. Oke. Bantu saya membuat proyeksi keuangan untuk 2026 dengan kondisi geopolitik sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu tuliskan yang regional apa? Misalnya regional penguatan kebijakan fiskal
regional. Regional. Kemudian tata niaga minyak lebih baik. Kemudian kondisi internasional. Oke, adanya potensi eh, Rodit misalnya, di mana Israel menyerang Qatar dan Iran sebagai suplai minyak dunia yang berpotensi. Nah, data-data inilah yang kemudian Bapak Ibu input sebagai kondisi real yang dialami sekarang. Oke, kondisi real. Contoh, sebagai CFO yang berpengalaman 20 tahun, bantu saya membuat proyeksi keuangan untuk 2026 dengan kondisi geopolitik sebagai berikut. Saya regional, penguatan kebijakan fiskal, regional, oke. Regional, tata niaga minyak lebih baik, oke. Kemudian apalagi? Nah, kondisi-kondisi real ini yang kita masukkan suplai minyak dunia yang eh, sebagai suplai minyak yang terbesar dan membuat harga minyak dunia cenderung. Nah, asumsi-asumsi awal inilah yang Bapak Ibu masukkan cenderung meningkat. Oke, asumsi-asumsi awal inilah yang kemudian apalagi misalnya pajak impor Amerika, pajak impor energi dari Amerika meningkat. Pajak impor dari Amerika, energi dari Amerika meningkat, bla 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 ya. Jadi kondisi-kondisi makro Bapak Ibu input, kondisi mikro Bapak Ibu juga, kemudian tinggal kita tuliskan, buatkan eh, laporan proyeksi yang lengkap dan detail. Kalau Bapak Ibu punya template-nya, template laporan proyeksi, Bapak Ibu bisa upload di sini sebagai data template. Oke, kita cek di sini. Ini promnya. Oke. Jadi asumsi misalnya, oh iya kira-kira kalau dia itu bisa memproyeksi untuk satu dekade, harusnya dia adalah finance yang berpengalaman 30 tahun misalnya. Itu adalah asumsi-asumsi awal yang kita bisa gunakan untuk premis awal di sini. Di mana kemudian ini akan menjadi bahan baku awal untuk Bapak Ibu mendapatkan insight yang lebih berkualitas. Nah, kondisi ini berbeda di tiap perusahaan Bapak Ibu. Artinya ketika mungkin kalau yang di Pertamina Patra ini dia sudah go public, dia sudah menjadi perusahaan ini ya, anak perusahaan BUMN yang kemudian data-datanya pun juga sudah lengkap di online sehingga kemudian ketika pro forma dan skenarionya data set penunjangnya sudah lengkap di online sudah tersedia. Beda mungkin dengan perusahaan yang Bapak Ibu kelola. Bisa jadi kemudian datanya tidak begitu lengkap sehingga Bapak Ibu harus melengkapi nih. Kira-kira laporan keuangan 3 tahun yang lalu nih diupload. Apalagi kalau belum go public ya. Oke. Nah, dari sini aja hanya dengan prompt yang seperti ini dengan kondisi lokal, Bapak Ibu bisa kemudian mendapatkan insight kira-kira 2026 perusahaan saya ngapain dan ekspansi kemana ya. Ya, kita bikin laporan proyeksi yang lengkap dan detail. Nah, kita tinggal tunggu saja. Dan ini dia masih merapikan, membaca dokumen dan lain-lain yang kemudian akan menjadi insight tambahan. Ini yang oke diklarifikasi juga. Bapak Ibu tinggal tunggu saja, jangan di skip ya. Karena kalau Bapak Ibu skip nanti dia mungkin analisisnya akan terlalu datar, tidak akan detail dan lengkap. Oke, yang mau bertanya boleh tulis di kolom chat ya. Boleh tulis di kolom chat, silakan ditulis. Nanti untuk link dan prompt, dua prompt ini akan saya kirimkan ke admin. Bapak Ibu tinggal japri saja admin yang mengundang Bapak Ibu atau yang membagikan di grup. Silakan nanti akan dibagikan oleh admin melalui Bapak Ibu secara private ya. Oke.
Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh sambil ngopi-ngopi dulu boleh. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan, tanyakan, boleh ditulis di kolom chat ya, biar nanti kita sambil bareng-bareng menjawab kalau memang ada yang perlu dipertanyakan lebih dalam. Monggo. Ya, loh Pak, kok lama banget Pak? Ya karena kita walaupun promnya pendek kayak gini, yang dibaca data fiskalnya, data keuangannya adalah 600 halaman. Ini Bapak Ibu, jangan lupa data set Bapak Ibu ada 600 halaman. 600 halaman ini data keuangan tulisannya kecil-kecil semua Bapak Ibu ya. Ya, oke. Tidak usah khawatir loh. Pak, apakah boleh kayak gitu, Pak? Ini defining skenario dan lain-lain ya. Boleh karena ini adalah data publik. Ini data annual reportnya yang sudah dipublish di website. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mau coba dengan laporan keuangan Bapak Ibu sendiri ya silakan. Ada Pertamina Geothermal, ada laporan ini dan lain-lain. Dan ini ketika dia dicari di mesin pencari Google ini muncul linknya, apalagi dari Bursa Efek ataukah dari saya yang dari Bursa Efek tadi yang ini. Ini yang PGN. Saya dapatnya yang PGN itu 200 halaman ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu bukan orang finance baca kayak gini aja udah pusing ini. Ini dapatnya dari mana dari mana. Sudah kayak gini Kak Sela ya. Kak Sela kira-kira kalau baca kayak gini 200 halaman kira-kira berapa bulan Kak Sela? Wah, itu satu hari aja sambil ngantuk Coach itu. Nah, data inilah yang kemudian ingat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sebagai leader di bagian keuangan mungkin merasa aman karena sudah ada sistemnya. Tetapi bayangkan kemudian untuk mendapatkan satu angka satu kolom ini saja beberapa admin harus menginput dan mengestimasi dari beberapa atau ratusan atau ribuan data atau angka untuk mendapatkan satu kolom ini saja. Satu kolom ini saja. Ini saya yakin ini bukan hanya dari satu atau dua sumber saja, apalagi kayak seperti ini ya. Oke. Nah, contoh. Nah, ini masih membuat jadi begini ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan tool AI yang sudah di Rukia kayak gini, yang tool financial analytic untuk yang apa namanya punyanya aksi ini, Bapak Ibu bukan hanya kemudian eh, hanya sama seperti ChatGPT yang biasa, bukan. Ini memang spesialis kayak tadi. Dia sudah dilatih untuk menjadi bagian finance selama puluhan bahkan ratusan tahun. Saya tidak tahu Coach Eko ini dilatih berapa ratus tahun ini Coach Eko. Ya nanti boleh ditanya ke Coach Eko ini. Dia sebagai finance berapa ratus tahun. Wong saya minta sebagai pengalaman 20 tahun saja ini nunggu reportnya lama ini ya. Ini untung saya tadi tidak nulis 200 tahun tadi ya. 200 tahun ini bisa jadi nanti besok subuh baru selesai ya. Ini kita baru membuat proyeksi dan skenario dari 600 halaman yang dilampirkan oleh Pertamina Patraniaga ini. Ya, Pertamina Patraniaga ini ya. Ini ada data, proyeksi ini dan lain-lain misalnya ya. Oke, dan kita masukkan kondisi realnya adalah kondisi makro mikronya kayak gini Bapak Ibu. Jadi ini yang saya bilang bahwa ketika AI tidak Bapak Ibu beri informasi terkait kondisi regional, kondisi internasional, kebijakan fiskal, kemudian dukungan dari pemerintah, dukungan dari DPR, kemudian ini yang relate dengan kondisi perusahaan Bapak Ibu. Misalnya perusahaan Bapak Ibu bergerak di bidang apa namanya pertambangan misalnya. Oh, ada kebijakan pertambangan apa? Masukkan data di situ. Kalau perlu rilis dari pemerintah, masukkan di situ sehingga proyeksi kita tidak akan kemudian menyimpang terlalu jauh. Nah, seperti ini tadi Bapak Ibu, kita sekian menit mereka masih menggrade data, mengambil data dari beberapa sumber, dari sumber internal yang sudah kita upload. Jatuhnya adalah data ini diharapkan menjadi proyeksi yang bisa kita sampaikan kepada pimpinan dari POV seorang Chief Financial Officer yang berpengalaman 20 tahun. Nah, ini untung tadi saya tidak jadi ke 50 tahun atau ke 100 tahun ini nanti nunggunya bisa sampai subuh ini. Oke.
Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mau diskusi, boleh tulis di kolom chat. Silakan saya kembalikan lagi ke Kak Sela. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Hamid yang sudah mendemonstrasikan bagaimana AI berperan dalam menyelesaikan masalah finansial ya. Jadi 600 halaman dianalisa dalam waktu kurang lebih 5 menit ya, 5 menit kurang lebih tadi ya. Itu kalau kau sampai tanya saya 1 hari berapa halaman ya tergantung amal dan kekuatan sinyal juga kak ya. Kalau pas lagi semangat ya bisa 1 hari bisa 10 halaman. Tapi ketika lagi bad mood, nah ini bisa jadi lambat dan tidak detail. Nah, AI membantu itu semuanya, Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah mantau. Boleh kasih apresiasi lagi untuk Coach Hamid. Ya, tepuk tangan. Boleh, silakan. Ini hasilnya sudah muncul Kak Sela. Nah, izin saya share screen ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, mohon izin. Ini tadi setelah saya data sudah masuk tadi 600 halaman. Nah, ada insight seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Bayangkan kalau ini kemudian Bapak Ibu butuh konsultan, kira-kira butuh berapa lama dari ini. Nah, baseline dari 2024 konsolidasian sebagai pijakan model, penjualan ini bla bla bla, catatan volume, penjualan BBM dan lain-lain, asumsi makro bisnis untuk 2026. Harga minyak global cenderung naik akibat resiko Israel, Qatar, Iran. Pass-through ke harga pelanggan tetap dominan, namun time tag-nya ini dan lain-lain. Dan bahasanya udah finansial banget ya. Kemudian regional tata niaga fiskal membaik, perbaikan ketepatan pembayaran kompensasi dan disiplin persediaan, kenaikan pajak impor energi, biaya yang naik, kontribusi kecil, secara bauran ini muncul proyeksi. Nah, ini Bapak Ibu, proyeksi ya, oke. Laporan laba rugi ringkas aktualnya sekian, upside pasar tertib dan fiskal makin efektif, akan naik di 70, ini naik 10%. Nah, oke ya. Jangan ditanya saya sumbernya dari mana, dan ini memang data real dengan kondisi data makro dan mikro yang semakin lengkap data makro dan mikro yang Bapak input di prompt tadi, maka data ini akan semakin mendekati dengan kondisi real. Oke, kemudian ini akan naik sekitar 2,79%, laba bersih akan naik di 2%. Nah, oke, dengan kondisi ada gangguan terbatas, ini berarti kan masih ada satu lagi di sini Bapak Ibu ya. Dengan kondisi base yang sama, kemudian dengan kondisi eskalasi konflik pajak AS jadi naik, kemudian dia akan di posisi 1,5% untuk laba bersihnya. Kemudian metodologi top down dari 2024 harga mempengaruhi 90% bauran produk minyak, volume upset dan lain-lain ya. Jadi ini adalah statistik yang kemudian kalau Bapak Ibu memprediksikan secara manual, Bapak Ibu harus merumuskan dalam data yang kompleks banget ya. Oke, rasio kunci dan kesehatan keuangan, perhatikan di OPM-nya naik di aktualnya 2,35%, upside-nya adalah 2,7, base-nya 2,55, downside-nya adalah 2,1%. Oke, kemudian sensitivitas kritisnya adalah di brandnya $10 per barel, asumsi modelnya ini Bapak Ibu yang keuangan lebih ngerti lah implikasi strategisnya. Nah, yang terkadang kemudian mungkin angka ini orang keuangan bisa. Orang keuangan biasa bisa, manajer sampai shift finance dia bisa. Kemudian merangkumnya menjadi implikasi strategisnya di 2026 seperti apa. Ini yang terkadang butuh konsultan lagi Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian kita akan bisa dapat insight ketika dengan kondisi data awal lebih lengkap seperti tadi. Saya dengan kondisi ini hanya mencantumkan tadi loh Bapak Ibu. Data umum bahwa Israel menyerang Qatar dan Iran. Ada kemungkinan eskalasi. Kalau eskalasi, minyak dunia akan naik misalnya. Iran kemudian menyerang lagi Israel. Dia butuh duit banyak, maka dia akan jual dengan harga
yang lebih tinggi kepada Eropa misalnya. Oh ternyata Eropa memusuhi Israel, akhirnya kemudian Iran harganya. Nah, proyeksi-proyeksi, probabilitas-probabilitas yang multimodel tadi itulah yang kemudian dibantu oleh AI untuk dirapikan dari basis data Bapak Ibu laporan keuangan tadi. Nah, berikutnya, nah ini ada nih Bapak Ibu, mau diapakan atau memecah dampak geopolitik. Nggak mungkin kita akan merubah ini, nggak mungkin kan perusahaan akan ikut-ikutan dukung Israel dan lain-lain. Ya kita tinggal ini aja, kuartaliran, kemudian working capital bill-nya, kita mau lanjut kemana, itu kita kembalikan lagi ke strategi perusahaan. Gitu Kak Sela, Coach Eko, monggo lanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan. Itu coach, makasih. Itu ada coach di kolom chat. Coach, jika proyeksi 2026 itu ditampilkan dari laporan keuangan 2024, berapa persen akurasi jika CEO bertanya kepada kita sebagai CFO? Nah, tuh silakan coach. Oke Bapak Ibu. Kalau kita ngomong akurasinya, anggap saja ini Bapak Ibu ya. Oke, kita asumsi awal, kalau yang Patra tadi, kita asumsikan yang mempengaruhi harga dan lain-lain adalah kondisi geopolitik. Perhatikan di atas, saya hanya mengupdate data berdasarkan geopolitik. Nah, kondisinya misalnya Menkeu-nya baru, kemudian duitnya digelontorkan ke Bank Himbara sehingga ketika ada transaksi finance terkait ini segera terbayarkan. Makanya saya tuliskan di sini penguatan kebijakan fiskal regional. Semakin Bapak Ibu melengkapi data ini, misalnya kondisi ini YOY-nya sekian, ini sekian, maka data ini mendekati bisa sampai di 70%, 60, 70%. Kenapa demikian? Makanya di sini akan dimunculkan asumsi awalnya. Yang pertama adalah asumsi optimis, upside-nya. Kemudian asumsi di baseline-nya. Kemudian di downside-nya. Seturun-turunnya dia di penjualan ini, dia masih eh, naiknya di sini Bapak Ibu. Nah, oke. Eskalasi konflik dan ini. Nah, ketika kemudian berapa persen ini ya, seharusnya Bapak Ibu yang sudah terbiasa di situ sudah pasti tahu membaca data ini. Oh Pak, dengan proyeksi ini kira-kira kita low-nya sekian, medium-nya sekian, high-nya sekian. Jadi memang kalau di kondisi ini kekuatannya adalah di kekuatan data awal ini Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu memasukkan data lebih lengkap, kebijakan fiskal ini dan lain-lain, yang itu berupa dokumen, yang itu berupa surat resmi misalnya ini dan lain-lain, maka dia asumsinya akan mendekati bisa di 60-70%. Tapi kalau Bapak Ibu tiba-tiba, tiba-tiba ya, kemudian saya hanya nulis buatkan proyeksi 2026 tanpa Bapak Ibu memasukkan apa namanya data-data yang dibutuhkan. Nah, untuk kemudian, oke, untuk kemudian Bapak Ibu sebagai Chief Financial Officer atau manajer keuangan bisa tahu data apa yang dibutuhkan. Ini butuh namanya computational thinking, butuh critical thinking. Oh ya, saya butuhnya proyeksi 2026. Apa yang mempengaruhi harga produk saya? Apa yang mempengaruhi permintaan produk saya? Nah, inilah ketika Bapak Ibu membutuhkan ini, maka butuh yang namanya critical thinking. Data apa yang dibutuhkan? Computational thinking. Loh, kalau saya butuh data tentang minyak, maka yang mempengaruhi minyak regional ini, internasional ini, dan ini berpengaruh secara makro dan mikro. Ketika Bapak Ibu bisa menyiapkan data ini secara valid, secara lengkap dan detail, maka bisa di atas 70% proyeksinya. Kak Sela, terima kasih. Oke, Coach Hamid ya. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini ada lanjutannya Coach Hamid. Berarti harus keadaan geopolitik makro dan mikro harus diinput ya Coach. Gitu. Iya, betul Kak Sela. Oke, terima kasih Bang Latif, Bang Adif. Ya, paham? Yes. Wah, ini berarti ini orang finance nih kayaknya Bang Adif nih. Bandung ya. Oke, siap. Terima kasih Bang Adif.
Oke, next mungkin ada lagi. Silakan. Kita punya waktu 4 menit lagi ya Mas Iksan. Untuk sesuai jadwal kita. 4 menit lagi monggo dioptimalkan waktunya kalau ada yang perlu didiskusikan. Boleh open mic nih Bapak Ibu. Boleh. Boleh open mic untuk discuss dengan kami. Silakan. Jadi ini baru baru demonstrasi contoh menganalisis dari data umum publik yang dipublish di website. Nah, nanti bagaimana peran jika AI ini diterapkan di perusahaan masing-masing ya dengan data-data yang Bapak Ibu miliki. Tentu ini tidak open ya, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Nah, yang tahu ya Anda semua, Bapak Ibu semua ya. Ini yang tadi disebutkan juga oleh Gus Eko, bagaimana penggunaan etika juga. Tadi kami juga menyatakan datanya harus dirinci. Nah itu, monggo. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan. Boleh open mic, boleh open mic. Silakan. Atau kalau malu-malu boleh ditaruh di kolom chat lagi. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, nanti kami kembalikan lagi ke Mas Iksan selaku host malam ini yang mengawal kita untuk kegiatan AI Finance. Oke, sepertinya ini sudah clear ya, Mas Iksan. Tidak ada lagi yang disampaikan. Dan saya selaku moderator malam ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang sudah tune in malam ini. Ya, ya mungkin ada yang newbie tadi disimak dulu. Nanti kalau ada yang perlu diskusi lebih lanjut boleh japri kepada Mas Iksanul Huluk malam ini yang sudah invite Bapak Ibu semua. Oke, dari kami selaku tim mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan kami serahkan kembali pada Mas Iksanul Huluk dari Aksi. Akhirnya dari Kak Sela, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sela, Coach Hamid, Coach Eko atas waktunya ini penting banget untuk kita terapkan nantinya di kemudian hari. Barangkali nanti jika ada pertanyaan atau bahkan nanti yang perlu untuk promnya, nanti bisa japri saya ya, kakak sekalian. Untuk selanjutnya kita akan sesi dokumentasi untuk yang belum on cam, kita tunggu on camnya, kita akan dokumentasikan webinar pada malam hari ini. Monggo kakak-kakak semuanya, bapak, ibu-ibu. Siap. Untuk gayanya gimana Kak Sela? Gaya finance itu gimana? Oh cuan, 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 Oh cuan. cuan-cuan, cuan gini ya. Finance cuan. Ayo Pak Juli Hukman nih kayaknya senyumnya full cuan nih Pak Juli nih. Ayo silakan siapa nih? Ya, yang Mas belum Isan ya? siap Mas siap Isan. siap saya izin pimpin ya. Ya siap Eh silakan. Gayanya cuan kakak ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi gayanya gimana ya? Gaya semangat gini. Semangat. Semangat, semangat, Semangat harus ya. semangat dong. Ah, Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kakak sekalian, Coach Eko, Kak Sela, dan Coach Hamid atas waktunya. Terima kasih banyak. Insya Allah manfaat sekali pertemuan webinar pada malam hari ini. Nanti untuk kakak-kakak yang ingin prom atau tanya terkait dengan webinar pada malam hari ini, nanti bisa bertanya di grup melalui saya nanti yang WA di kakak sekalian. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu lagi ya Bapak Ibu ya. Dua Jangan minggu lupa. lagi kita tunggu. Stay tune ya. Oke, thank you.